Pak Prabowo ketika masih muda yang Tribuana Wijaya Tunggal Dewi gitu ya. Iya. Jadi sekaligus merangkap. Jaya Negara sekaligus Tribuana Wijaya Tunggal Dewi. Iya, merangkap. Mas Gibran itu hayam wuruk, Bah. Nah, kalau menurut siklusnya begitu. Nah, hayam wuruk pada saat dia mau mendapatkan tahta, apakah juga kemudian melanggar konstitusi gitu, Mbah? Saya rasa kalau waktu itu enggak, karena kan kerajaan. Oh iya, kerajaan hayam wuruk itu sejak lahir sudah jadikan gubernur. Kalau sekarang gubernur jadi Bre Kahuripan, ya raja daerah. Sejak masih bayi, terus dilantik menjadi Maharaja Mojopahit umur 16 tahun. Ya sah-sah saja karena undang-undang membolehkan ya waktu itu ya. Nah sekarang ini kan lain. Tapi Pak Jokowi itu beban untuk mengikuti siklus itu rupanya. Nah, orang awam yang tidak paham dipikir wah ini bangun dinasti. Tapi bagi Pak Jokowi sendiri bukan begitu. Ini beban. Gimana Mbah Gatot bisa meyakini bahwa sesungguhnya Jokowi benar-benar memahami ini secara siklus gitu? Parameter apa begitu? Kan kita juga kan banyak ya prediksi-prediksi di luaran sana. Ini semua kan kehendak 9 naga atau kemudian orang yang paling berkuasa di Republik ini yang punya kekuatan modal terbesar yang disebut sebagai elit lokal dan lain sebagainya gitu. Nuruti elit lokal atau nuruti teori siklus gitu. Gimana Mbak Gatot bisa ngejelasin itu? Memang kan artinya apa ya? Artinya itu pertanyaan besarnya kalau kita gabung sebetulnya apa yang terjadi ini? Ya kan gitu ya. Apa yang terjadi? Dua-duanya terjadi. Jadi beberapa teori itu menjadi satu. Menjadi satu. Jadi klop sudah. Klop. Jadi kalau elit global itu ada dan memang mengatur kita, ya klop yang diatur sesuai dengan kehendak Pak Jokowi ini kan gitu kan. Ada kata terjadi seperti itu. Jadi memang kalau saya mengawali siklus itu dari awal Bung Karno, terus Pak Harto, terus sekarang itu berarti era Kenaro ya dan Kertanegara sudah selesai. Jadi era Bung Karno, Pak Harto sudah selesai. Kan tahap keduanya era ini Gajah Mada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk Gajah Mada. Ini harus muncul. Ya, yang membuat besar Singosari kan dua ini. Kenaro, Kertanegara. Kenaro dengan gelar Sri Ranggaraja Sabda Sang Emperor Bumi, terus Kertanegara. Nah, nanti yang membuat besar Mojopahit ini Hayam Wuruk Gajah Mada. Ini saatnya muncul. Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Ya. Yang memunculkan berarti ini yang menyandang siklusnya Jaya Negara dan Tribuana Wijaya Tunggal Dewi. Ya rupanya disandang oleh Pak Prabowo ini. Ini akan memunculkan. Jadi pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kira-kira akan memunculkan Gajah Mada. Iya. Kalau Hayam Wuruk itu Mas Gibran berarti tinggal Gajah Madanya. Tinggal Gajah Mada. Iya, atau kok ini nyinggung-nyinggung siapa itu pengawalnya juga kan ada itu yang cerita seperti itu. Mayor itu ya. Nggak tahu apa itu Mayor apa yang ada Tejo atau Teddy itu. Iya. Dan memang Pak Prabowo sebagai pernah menjadi pasukan elit ya sebagai istilahnya kalau di Danjen Kopassus ya. Beliau mesti bisa mencari orang yang betul-betul dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan keamanan ini. Nah, kan itu. Jadi itu munculnya sosok Gajah Mada. Nggak tahu siapa itu. Ini. Kalau benar memang siklusnya. Artinya gini, artinya kalau memang teori siklus ini benar, berarti pasca pemerintahan Prabowo Gibran ini nanti Indonesia akan dipimpin oleh laki-laki karena kemudian yang sosok perempuan itu sudah termanifestasi ke dalam dirinya Jaya Negara tadi. Iya, betul begitu. Padahal kalau di siklus
puncak kejayaan Nusantara itu kan di Tribuana Wijaya Tunggal Dewi itu sendiri. Awalnya, gitu. iya. Awalnya Iya. gitu. Kan kalau mengikuti mutlak siklus itu tahapan-tahapannya 138 tahun. Oh, Iya, ini kan sudah 78, masih 78 tahun. Berarti mungkin tidak sampai 100 tahun. Maksimal 100 tahun sudah terjadi karena ini ada percepatan. Nah, percepatan ini saya dengar dari sambutan Mas Gibran. Ada salah satu melanjutkan pembangunan, kelanjutan, kedua penyempurnaan, ketiga percepatan, atau kemajuan. Ini yang disampaikan, saya dengar wah ini. Ini kan jadi kelanjutan, jadi melanjutkan yang sudah ada, terus menyempurnakan dan perkembangan atau kemajuan atau kecepatan. Nah, berarti ada kecepatan di situ dibandingkan dengan zaman Majapahit dulu. Ini. Mbak Gatot, dulu pernah saya bertanya terkait dengan konflik internal yang terjadi antara Bu Megawati dan Pak Jokowi. Salah satu asumsi hipotesanya adalah mereka sedang drama karena mereka sedang memainkan siklus gitu. Tapi ternyata pada saat pasca Pilpres ini belum ada juga rekonsiliasi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Meskipun secara pribadi sebenarnya Pak Jokowi pengen segera bertemu dengan Bu Mega, bahkan minta dijembatani oleh Sri Sultan begitu. Nah, lagi-lagi sampai detik ini, menurut Mbah Gatot, mereka sedang drama atau memang sedang bertengkar seserius itu sehingga sampai kemudian memunculkan sebuah fragmentasi gerakan di internal legislatif yang memang di situ notabene PDI Perjuangan punya kursi banyak sekali di DPR RI gitu, sampai kemudian memunculkan wacana angket kecurangan pemilu dan lain sebagainya gitu. Gimana Mbak Gatot? Di sini jawabannya ada dua. Memang kekuatan-kekuatan dari Madura itu harus muncul saat ini, ya saat Pilpres itu. Di situ ada mulai dari Arya Wiraraja, Arya Adhikara, Ronggonawe, Nambi, Lembu Sora. Nah, ini kan juga zaman itu, pada zaman itu, sehingga muncul kan ini. Nah, walaupun bagaimana juga muncul Pak Mahfud itu. Nah, ini akhirnya entah sengaja entah tidak, Bu Mega masuk ke situ, ya, memunculkan ini, gitu. Bu Mega, terus Pak Ganjar memunculkan ini. Itu memang siklusnya begitu, siklusnya akhirnya selesai. Nah, terus lagi ini Berarti bukan drama ya? Bukan. Memang serius ya, itu? terjadi, siklus terjadi dengan sendirinya. Jokowi dan Megawati berarti benar-benar bertengkar saat ini? Terus itu mengganggu hubungan dua beliau ini atau tidak? Ya rupanya secara manusiawi ya terjadi, kan terjadi. Yang mungkin setelah selesai kalau direnungkan ya mungkin memang harus begitu perjalanannya. Tapi prediksinya Mbah Gatot sendiri gitu, dalam waktu dekat Jokowi akan kembali cium tangan ke Megawati nggak kira-kira? Menurut keyakinannya Mbah Gatot sendiri. Wah, gitu. itu sudah perhitungan politis itu sudah. Iya, saya tidak paham itu tentang itu kalau walaupun saya tidak paham ya sedikit banyak tahu. Sebab ini tidak bisa dilepaskan ya situasi politik dengan partai-partai itu dengan partai-partai yang muncul pada menjelang kemerdekaan, saat kemudian dan awal kemerdekaan. Tidak lepas dari itu. Jadi semua apapun yang terjadi, walaupun zaman Pak Harto dijadikan 3 partai, 2 partai 1 Golkar, tetap berbau partai-partai politik pada zaman lama. Ada Bung Karno mendirikan PNI, terus ada Pak
Hatta mendirikan Partindo, ada Sahrir mendirikan PSI juga bersama Pak Hatta. Dari Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam. Itu warna-warnanya. Warna-warnanya. Munculnya Mas Gibran mendampingi Pak Prabowo. Ini sekali lagi tidak lepas dari peranan dari sosok Ibu Iriana Jokowi. Betul. Bener Pak nggak? Iya, betul. Oke. Iya. Jadi kan sempat viral kan ya ketika videonya dia bilang gini aja gitu kan, ditonton banyak orang gitu kan, jempol gitu kan ya, tanda memberikan restu kepada si putranya itu tadi gitu ya. Jadi kejutan besar yang terjadi itu nggak lepas dari dorongan dari sosok Ibu Iriana Jokowi. Iya, karena menurut juga saya Ibu Iriana sendiri yang jadi wakil itu. Saya sempat kaget tuh ya karena nggak ada yang namanya pakar sampai pakar politik ini ya mendeteksi Ibu Iriana bakal tampil gitu kan, sama sekali nggak ada gitu. Dan saya waktu setiap kali beliau tampil di televisi ya, saya kan ngamati terus ya. Jadi kalau Pak Jokowi itu sedang dialog dengan siapa saja tamu-tamunya, beliau mesti terus pandang, sorot matanya mesti tajam, Bu Iriana. Terutama waktu G20 itu. Terus saya pikir wah ini betul ini yang akan dicadangkan sebagai calon. Kalau kemampuannya pribadi begitu, Anda tahu kan jarang bicara, jarang bicara. Tapi gimana jarang bicara? Tapi Mbak Karot bisa simpulin itu hanya dari sorot mata. Iya, bahwa dia itu dipersiapkan. Pemikiran saya begitu karena siklusnya tetap pada orang terdekatnya Pak Jokowi yang akan menggantikan. Entah itu presidennya atau wakilnya. Tetap. Karena apa? Karena siklusnya. Dan secara logika sekarang, Pak Jokowi harus mengamankan kebijaksanaan. Terutama dengan IKN itu. Harus diamankan ini. Harus dilanjutkan. Itu tidak bisa tidak. Harus dilanjutkan. Karena IKN itu puncak daripada kebijaksanaan Pak Jokowi. Ini bukan sekedar pemikiran Pak Jokowi. Tapi berdasarkan pada pembangunan yang dilakukan oleh Bung Karno dan Pak Harto. Beliau membangun misi ini. Selama Pak Harto ya lengser, itu selama sekian tahun pembangunan itu mandek. Termasuk Pak Presiden sendiri tidak melanjutkan yang lama. Jadi buat kebijakan sendiri. Setelah Pak Jokowi baru beliau mendasarkan kepada konsep dua tokoh ini, Bung Karno, Pak Harto. Trisakti pembangunan, trilogi pembangunan ini. Ini dia dari Pak Jokowi. Sehingga IKN ini harus selamat, harus sukses. Ini sudah tidak bisa ditawar. Jadi mau tidak mau harus orang yang saya percaya. Dan orang yang dipercaya waktu itu saya pikir ya Bu Iriana, klop dengan siklusnya. Tahu itu pada Mas Gibran, wah ini mungkin tambah tepat. Mungkin ini kebijaksanaan dari Bu Iriana sendiri. Tapi berbicara tentang kejutan besar yang mungkin akan terjadi lagi di Republik ini, yang itu ada kaitannya sama Ibu Iriana Jokowi, Mbah. Masih mungkin potensi itu masih ada lagi. Misalnya nih, ketika kita berbicara transformasi siklusnya Gajah Mada, itu bisa menjadi Kaisang Pangarep misalnya, bisa muncul itu gitu. Itu ada intervensi dari Ibu Iriana Jokowi. Mungkin nggak, Mbak, akan terlibat ke situ, ke siklus itu? Ya mungkin saja, Jadi yang pada dasarnya itu di bawah kendali Pak Jokowi. Pak Jokowi ingin pembangunan yang berkelanjutan. Jadi selama ini kan terpotong pembangunan. Kalau Pak Harto jelas sudah melanjutkan Bung Karno. Setelah itu kok terpotong terus ini. Kalau Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, ini kan hanya sebentar. Tapi Pak SBY ini rupanya lain. Nah, baru setelah Pak Jokowi berusaha untuk melanjutkan pembangunan itu. Ini Trisakti dan trilogi pembangunan itu. Ini yang dijaga betul. Sebab